Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aurelia Fatma dengan NIM 23501911127. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari kimia medisinal dasar berjudul Kajian Penemuan dan Pengembangan bloker neuromuskular depolarisasi dengan reseptor nikotinik sebagai relaksasi otot. Yang pertama, pendahuluan. Tindakan pembedahan dan kondisi darurat seperti intubasi membutuhkan relaksasi otot rangka agar prosedur berjalan aman. Relaksasi ini dicapai dengan bloker neuromuskular, khususnya golongan depolarisasi seperti suksinilkolin yang bekerja meniru asetilkolin dengan durasi lebih lama, sehingga menimbulkan kelumpuhan otot sementara. Efek obat sangat bergantung pada interaksi dengan reseptor nikotinik di neuromuscular junction yang menentukan onset cepat dan durasi kerja terkontrol. Pengembangan kimia medisinal difokuskan pada desain molekul yang berikatan kuat dengan reseptor, namun cepat di metabolisme oleh pseudocholinesterase untuk mencegah efek samping berkepanjangan. Gambar di samping adalah prosedur intubasi endotrakeal yang memerlukan relaksasi otot optimal. Selanjutnya, mekanisme relaksasi otot dan peran reseptor nikotinik. Yang pertama, relaksasi otot dan mekanisme biologis. Relaksasi otot terjadi saat asetilkolin tidak lagi dilepaskan dan segera diuraikan oleh asetilkolinesterase, sehingga sinyal saraf berhenti. Penurunan ion kalsium di dalam sel memutus ikatan aktin, miosin, dan mengembalikan otot ke kondisi istirahat. Depolarisasi berkepanjangan dapat membuat sel otot tidak responsif terhadap rangsangan baru. Yang kedua, reseptor nikotinik. Reseptor nikotinik merupakan reseptor ionotropik di neuromuscular junction yang memediasi transmisi saraf cepat. Aktivasi reseptor membuka kanal natrium dan kalsium sehingga memicu depolarisasi membran sel otot. Reseptor ini tersusun dari 5 subunit yang memengaruhi respon terhadap agonis. Lalu yang ketiga, bloker neuromuskular depolarisasi. Bloker neuromuskular depolarisasi bekerja sebagai agonis reseptor nikotinik yang mempertahankan depolarisasi. Suksinilkolin menimbulkan kontraksi singkat diikuti kelumpuhan otot sementara karena repolarisasi terhambat. Efek muncul cepat dan berakhir setelah obat dihidrolisis oleh pseudocholinesterase. Selanjutnya, sejarah, klasifikasi, dan mekanisme kerja bloker neuromuskular depolarisasi. Yang pertama, sejarah penemuan bloker neuromuskular depolarisasi. Penemuan bloker neuromuskular berawal dari pengamatan efek Curare yang menyebabkan kelumpuhan otot dengan menghambat transmisi saraf. Penelitian kemudian berfokus pada pencarian senyawa sintesis yang terkontrol. Pada tahun 1949, Daniel Bovet mensintesis suksinilkolin dari 2 molekul asetilkolin yang dihubungkan oleh ikatan ester. Obat ini diperkenalkan secara klinis pada tahun 1951 dan menjadi terobosan dalam anestesi karena onset cepat dan durasi singkat akibat hidrolisis oleh pseudocholinesterase. Gambar di samping merupakan gambar dari Daniel Bovet. Lalu yang kedua, klasifikasi bloker neuromuskular depolarisasi. Bloker neuromuskular dibagi menjadi golongan depolarisasi dan non-depolarisasi. Golongan depolarisasi hanya memiliki satu agen utama yang digunakan secara klinis, yaitu suksinilkolin. Secara kimia, suksinilkolin termasuk senyawa diesterkolin yang mudah dihidrolisis, sehingga menghasilkan durasi kerja yang singkat dibandingkan bloker non-depolarisasi. Yang ketiga, mekanisme kerja bloker neuromuskular depolarisasi. Suksinilkolin bekerja dengan berikatan langsung pada reseptor nikotinik di neuromuscular junction. Pada fase awal, obat bertindak sebagai agonis yang mempertahankan depolarisasi membran sel otot dan menimbulkan vasikulasi singkat. Depolarisasi yang berlanjut membuat membran tidak mampu merespon rangsangan baru, sehingga terjadi kelumpuhan otot. Pada paparan lebih lama, reseptor mengalami
desensitisasi yang menghasilkan relaksasi otot yang lebih stabil. Selanjutnya adalah pengembangan kimia medisinal blocker neuromuskular depolarisasi. Yang pertama, identifikasi dan validasi target reseptor nikotinik. Reseptor nikotinik dipilih karena menjadi jalur utama transmisi saraf ke otot rangka. Subtipe NM bersifat spesifik sehingga memungkinkan relaksasi otot tanpa mengganggu organ vital. Sifat ionotropiknya membuat onset kerja sangat cepat dan cocok untuk kondisi darurat. Yang kedua, senyawa awal. Asetikolin digunakan sebagai lead compound karena afinitasnya terhadap reseptor nikotinik. Penggabungan dua molekul asetikolin menghasilkan suksinilkolin yang memiliki ikatan lebih stabil dan mampu mempertahankan depolarisasi membran sel otot. Yang ketiga, optimasi struktur kimia. Optimasi difokuskan pada struktur bis kuartener dan ikatan ester. Ikatan ester dipertahankan agar obat mudah dihidrolisis oleh pseudokolinesterase sehingga durasi kerja singkat. Jarak antar nitrogen 10-12 atom karbon diperlukan untuk afinitas optimal. Yang keempat, hubungan struktur dan aktivitas. Aktivitas relaksasi otot bergantung pada muatan positif ganda dan fleksibilitas rantai penghubung. Perubahan ukuran atau kekakuan struktur dapat menurunkan afinitas atau mengubah mekanisme kerja menjadi non-depolarisasi. Yang kelima, senyawa hasil pengembangan. Suksinikolin merupakan senyawa paling berhasil karena onset sangat cepat dan durasi singkat. Senyawa lain seperti dekametonium ditinggalkan karena durasi kerjanya tidak stabil. Selanjutnya, aktivitas farmakologi dan keamanan bloker neuromuskular depolarisasi. Pada aktivitas farmakologi, bloker neuromuskular depolarisasi menghasilkan paralisis flasid yang diawali fasikulasi akibat depolarisasi persisten pada reseptor nikotinik. Transmisi saraf ke otot terhenti secara sementara. Lalu yang efek samping dan risiko. Efek samping utama meliputi hiperkalemia, mialgia, bradikardia, dan apnea berkepanjangan akibat gangguan hidrolisis oleh pseudokolinesterase. Adapun kesimpulan dari presentasi ini, bloker neuromuskular depolarisasi berperan penting dalam tindakan anestesi dan kondisi darurat karena mampu menghasilkan relaksasi otot rangka secara cepat dan terkontrol. Mekanisme kerjanya bergantung langsung pada interaksi agonis dengan reseptor nikotinik di neuromuscular junction yang mempertahankan depolarisasi membran sel otot sehingga transmisi saraf terhenti sementara. Pengembangan kimia medisinal menunjukkan bahwa struktur bis kuartener, jarak antar atom nitrogen sekitar 10-12 atom karbon, serta keberadaan ikatan ester sangat menentukan afinitas reseptor, onset kerja cepat, dan durasi kerja singkat akibat hidrolisis oleh pseudokolinesterase. Suksinilkolin menjadi contoh paling berhasil karena memenuhi parameter struktur dan aktivitas tersebut, sehingga efektif digunakan untuk intubasi dan prosedur singkat. Namun, risiko efek samping seperti hiperkalemia dan apnea berkepanjangan menuntut penggunaan yang selektif dan pemahaman mekanisme kerja secara cepat, agar Anda dapat menyeimbangkan manfaat klinis dengan aspek keamanan pasien. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.